Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Erik Kristanto, 20K1.0013. Di sini saya akan saya akan melakukan clustering menggunakan algoritma K-means dari data lifestyle city top 44 city tahun 2021. Kenapa saya nggak menggunakan yang 2022? Karena data tersebut masih belum ada. Nanti untuk link datasetnya akan saya sediakan di kolom komentar. Selanjutnya, em, di clustering ini saya menggunakan beberapa library. Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan juga sklearn. Kalau Pandas itu dari untuk membaca CSV-nya, di sini sudah terlihat variabel healthy, kita masukkan data-data data-data ini ke dalam healthy. Lanjutnya di sini melakukan inspection dan cleaning. Jadi fungsi yang ada di sini semua itu melakukan penghilangan kalau ada none atau value too large. Jadi kalau value-nya terlalu besar atau ada none itu akan dihilangkan atau dihilangkan. Kemudian di sini ada bagian drop karena kolom rank ini akan kita drop. Kolom rank ini akan saya drop sehingga tidak dipakai karena di bagian bawah kolom rem ini akan dihilangkan. Nah, di sini kita lakukan saya lakukan feed dan transform, kita ubah datanya, kita adjust agar data tersebut bisa kita olah lebih lanjut. Ini data yang sudah ada. Maaf, ini data yang sudah diolah setelah processing tadi. Kemudian ini adalah heat map-nya. Gunakan SNS untuk heat map untuk korelasinya. Jadi antara sunshine hour dengan cost of a bottle of water in the city itu kurang lebih segini value-nya. Ketika di plotting di dalam apa sumbu koordinat di dalam koordinat ini value-nya mereka, jadi jaraknya mereka. Kemudian ini hanyalah beberapa visualisasi tentang level happiness, jadi level kebahagiaan dengan variabel lainnya. Ini variabel happiness dengan sunshine hour, jam terkena sinar matahari ketika melakukan kegiatan itu ditekankan. Jadi ada gini, kemudian di bawahnya happiness versus cost of a bottle of water, tentang peringkat kebahagiaan dengan harga sebuah botol air. Di bawahnya obesitas level, bawahnya lagi life expectancy, bawahnya lagi annual average hour, outdoor activities, ini kegiatan luar. Habis ini number of takeouts, makanan cepat saji. Ini adalah cost of gym membership. Lanjutnya ini kita bikin modelnya. Dari semua variabel itu kita bikin modelnya. Tampilkan headnya, lalu describe. Ditampilkan min, rata standar deviasi, minimal Q1, Q2, Q3, minimal maksimal. Habis itu kita drop bagian city-nya. Karena di sini kan ada city. Kita drop, kita ambil datanya, data angkanya kita ambil. Habis itu kita ambil kita ambil standar scalar, kita lakukan train, test, split. Kita train berapa persen, kita latih, kita tes, kita split. Di sini kita drop juga happiness levelnya, kemudian dimasukkan ke sini, nah kemudian dimasukkan ke sini x, y, dan trennya berapa, tesnya berapa. Di sini saya milih untuk train size-nya 0,75, berarti tesnya kurang lebih ada 0,2. Jadi 75% di sini yang dipakai adalah untuk tes, dan 25% yang dipakai adalah untuk dibalik, 75% untuk train dan 25% untuk tes. Salah.
Nah, di sini variabel kolom kita masukkan x train yang untuk dilatih berisi kolom. Scalar ini ada variabel untuk menampung kelas standar scalar. Sorry. Habis itu X-trainnya masukkan scalar, terus kita fit transform, kita adjust, kita sesuaikan, terus kita ubah data-data yang ada di X-train agar bisa diolah lebih lanjut. Habis ini ditampilkan lagi, dua ini menampilkan. Habis itu kita clustering, kita coba clustering. Habis itu kita clustering, habis itu di sini dimasukkan lagi scalar, standard scalar, kolomnya itu healthy dot column. Nah, nanti healthy class-nya scalar fit transform, kita adjust yang ada di healthy-nya, kita adjust yang ada di healthy-nya, terus kita transform agar datanya tersebut tuh bisa diolah menggunakan image. Nah, di sini sendiri proses clusteringnya. Nah, di sini apa namanya, uh, clustering dengan max iterationnya 50 per iteration. Nah, 50 iteration, 50 iterasi dengan number of clusternya, dengan number of clusternya ada 7. Astaga. Habis itu setelah ini kan sudah kemisnya kita fit lagi dengan isi healthy cluster. Uh, Healthy cluster. Habis itu kan masuk ssd.append damage inertia. Nah, di sini terlihat bahwa inersia itu jarak antara titik keluar dengan senternya. Dapat lihat di sini jaraknya. Habis itu in range cluster. Di sini itu untuk dimulai image-nya diperlihatkan bahwa silhouette average itu tadi apa ya? Silhouette average itu oh, jarak jarak antara cluster satu dengan cluster lainnya di dalam suatu cluster. Habis itu kita cluster menjadi 5 bagian, 5 bagian. Untuk yang pertama itu cluster pertama. Untuk cluster pertama itu adalah tiap cluster dengan happiness level. Terlihat bahwa cluster 0, cluster 1, cluster 2, cluster 3, dan cluster 4 memiliki yang berbeda-beda sendiri. Nah, data healthy itu adalah data healthy itu apa ya, lupa. Data rata-rata setiap variabel. Jadi cluster 1 value cluster 1 terhadap data rata-rata setiap variabel. Di sini variabel happiness adalah value 7. Cluster 2 itu 6. Di sini memang ada sedikit outlier-nya karena menggunakan bar plot. Ini continue. Ini adalah cluster untuk apa ini namanya? Harga untuk secangkir air. Untuk kalau clustering seperti ini, kalau yang ini clustering bagian obesitas, kemudian ini annual average work hour, di sini polusi, di sini life expectancy. Untuk setiap cluster tinggi karena bukan hampir sih, mayoritas menyentuh angka 80. Kemudian kita print juga cluster 1 itu mana, cluster 2 mana, cluster 3 mana, cluster 4 mana kan gitu. Nah, untuk klaster pertama itu Amsterdam, Berlin, Brussel, Copenhagen, bla bla bla. Klaster kedua ini, klaster ketiga ini, klaster keempat ini, dan klaster kelima ini. Ya, dari saya yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.